Supporter Timnas Indonesia siapkan balasan di GBK untuk fans Timnas China. Pelatih China dihujat habis-habisan medianya sendiri jelang hadapi Timnas Indonesia. Ngotot ingin tiru langkah Timnas Indonesia, Malaysia malah diperingat ASEAN. Ntar malu sendiri loh. Yuk Sobat Kampus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Momen supporter China yang turunkan paksa lambang Garuda saat hadapi Timnas Indonesia akan jadi pembahasan pada video kita kali ini. Insiden itu terjadi saat Timnas Indonesia bertamu ke Qingdao Stadium pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 15 Oktober 2024 lalu. Lambang burung Garuda yang dibawa para supporter Timnas Indonesia terpaksa diturunkan dari tribun stadion. Hal tersebut dilakukan setelah supporter tuan rumah terus berteriak dan meminta agar lambang burung Garuda yang dibentangkan di tembok tribun stadion diturunkan. Tak bisa berbuat banyak karena kalah jumlah, para supporter Timnas Indonesia pun dengan berat hati menurunkan lambang burung Garuda yang mereka pasang tadi. Dan sayangnya lagi, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan gagal membungkam publik tuan rumah di laga tersebut. Timnas Indonesia begitu kerepotan menghadapi gempuran China hingga dipaksa menyerah dengan skor akhir 2-1. Pada 5 Juni 2025 nanti, gantian Timnas Indonesia yang akan menjamu China di SUGBK. Para supporter tanah air pun mengklaim siap balas dendam atas perlakuan supporter China di Qingdao Stadium Oktober lalu. Seperti salah satu akun @oboycatwilliam yang mengatakan, "Serahin sama Tribun Utara dan Tribun Selatan." Ada pula akun dari Hisham 20, "Kasih paham deh nanti di GBK." Sementara netizen lain, "Nanti pas lawan China, buat koreo burung Garuda yang gagah sambil nginjek atau nyekik naga Cina deh." Sementara itu, media China Sohu melontarkan kritik pedas terhadap pelatih Timnas China Branko Ivankovic. Mereka mempertanyakan kebijakan sang pelatih dalam memilih pemain, terutama terkait dengan naturalisasi Sergio Soler atau Serginho. Ya, China masih memiliki 2 laga tersisa, yakni menghadapi Indonesia pada 5 Juni 2025 di Jakarta dan juga Bahrain pada 10 Juni 2025 di kandang sendiri. Jika gagal meraih kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut, peluang mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026 akan benar-benar sirna. Sohu menegaskan bahwa 2 laga terakhir ini merupakan pertandingan hidup mati bagi Timnas China. Mereka harus finish minimal di peringkat 4 agar tetap bisa melanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain mengkritik performa tim, Sohu juga menyoroti keputusan Ivankovic dalam pemilihan pemain, khususnya soal naturalisasi Serginho. Media tersebut menilai bahwa pemain naturalisasi itu tidak memberikan dampak yang berarti bagi skuad China, bahkan gagal menghindarkan tim dari kekalahan beruntun. Mengapa Serginho dinaturalisasi tapi tidak berharga? Ini adalah masalah dari Ivankovic sebagai pelatih. Kekuatan tim tidak buruk tapi bisa kalah dari Arab Saudi dan Australia. Setidaknya ada 1 poin yang bisa dipetik dari laga itu. Demikian kritik tajam media China tersebut. Dan kini tekanan semakin besar bagi Branko Ivankovic untuk membawa China menang di 2 laga terakhir. Jika gagal, bukan hanya harapan China ke Piala Dunia 2026 yang pupus, tetapi masa depan Ivankovic sebagai pelatih juga bisa berada di ujung tanduk. Timnas China akan menghadapi 2 laga hidup mati yang terakhir bulan Juni. Para wartawan menantikan laga ini. Jika Ivankovic bisa memenangkan 2 laga itu, Timnas China bisa mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Tutup Sohu dalam laporannya. Di sisi lain, Timnas Indonesia justru dalam kondisi terbaik setelah menunjukkan performa impresif dalam laga melawan Bahrain kemarin. Skuad Patrick Kluivert berhasil tampil solid dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam strategi permainan serta efektivitas serangan. Para pemain kunci anyar seperti Ole Romeni, Joy Pelupesi hingga Ricky Kambuaya tampil cemerlang, memberikan sinyal ancaman bagi China yang tengah terpuruk. Dengan dukungan penuh dari supporter di SUGBK, Timnas Indonesia semakin optimistis menghadapi China. Kemenangan atas Bahrain juga menjadi modal besar bagi skuad Garuda untuk menumbangkan China dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026.
Kita beralih, sebagai fans Indonesia, kita pastinya sering mendapatkan ejekan dari negara-negara tetangga ya saat timnas Garuda belum mendapatkan prestasi apa-apa, terutama di level ASEAN seperti Piala AFF. Namun, meski belum pernah mendapatkan Piala AFF, nyatanya timnas Indonesia lebih berprestasi di level yang lebih tinggi lagi, yakni di babak kualifikasi Piala Dunia. Bahkan, tim Garuda masih berpeluang lolos untuk bermain di ajang 4 tahunan tersebut. Tentu apa yang didapatkan Indonesia tidak datang dengan sendirinya, dibutuhkan proses yang sangat panjang. Salah satunya adalah dengan terus mendatangkan pemain keturunan. Cara ini ternyata diam-diam juga mulai dilakukan oleh negara lain seperti Malaysia. Sayangnya, sampai saat ini Malaysia selalu gagal melakukannya, hal yang membuat mereka mendapatkan peringatan dari negara-negara ASEAN lain. Kerja keras yang selama ini dilakukan oleh PSSI akhirnya mulai membuahkan hasil untuk timnas Indonesia. Kini timnas Garuda menjadi tim ASEAN pertama yang mampu mengumpulkan poin terbanyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini poin Indonesia di grup C adalah 9 dengan rincian meraih 2 kemenangan, 3 kali imbang dan 3 kali kekalahan. Jumlah ini mengungguli poin yang sebelumnya pernah didapatkan Vietnam dan Thailand dari jumlah poin yang didapatkan Indonesia, dan masih bisa bertambah karena ada 2 pertandingan lagi yang bakal dimainkan, yakni melawan China dan juga Jepang. Dan tak hanya itu saja sobat, timnas Indonesia juga masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya, yang paling besar adalah lolos ke babak keempat. Kuncinya, mereka harus meraih kemenangan atas China dan berharap Bahrain kalah saat melawan Arab Saudi. Jika situasi itu terjadi, maka membuat prestasi dari timnas Indonesia semakin sulit untuk disamai, terutama bagi negara-negara di ASEAN, entah itu Thailand, Vietnam, maupun Malaysia. Salah satu faktor mengapa timnas Indonesia bisa seperti saat ini adalah ketika mereka memanfaatkan pemain keturunan yang menyebar di daratan Eropa. Intinya, pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia akan ditarik untuk membela tim Garuda. Hasilnya, saat ini ada 80% pemain keturunan yang membela Indonesia dan kebanyakan adalah pemain kelahiran Belanda. Dengan pemain-pemain tersebut membuat kekuatan Indonesia terus bertambah. Bahkan mereka sudah tidak gentar lagi ketika harus melawan tim-tim kuat Asia, entah itu Arab Saudi maupun Bahrain. Trik yang dilakukan oleh Indonesia ternyata mendapatkan perhatian dari legenda timnas Malaysia, yakni Datuk Jamal Nasir. Sosok berusia 70 tahun tersebut menyarankan negaranya untuk meniru langkah yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain. Karena baginya tren naturalisasi pemain itu di sebuah negara sudah sangat umum dan dilakukan oleh banyak negara juga. Sehingga Malaysia wajib menirukan tren seperti itu. Thailand, Vietnam, Indonesia telah menggunakan banyak pemain naturalisasi. Kita tidak bisa mengabaikan tren ini jika ingin bersaing dengan mereka. Kebijakan ini harus dipertahankan selama 5 tahun ke depan sehingga bisa naik lagi, kata Datuk Jamal Nasir pada New Street Times. Langkah naturalisasi Malaysia ditentang pemerintah tetapi tetap nekat. Sebelum Datuk Jamal Nasir memberikan saran seperti tadi, sejatinya Malaysia sudah jor-joran menaturalisasi pemain naturalisasi. Kebanyakan pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang bermain di liga mereka dan tidak memiliki darah Malaysia sama sekali. Sayangnya, langkah itu dianggap gagal karena Malaysia tidak bisa bersaing dengan negara lain, terutama di babak kualifikasi Piala Dunia. Bahkan saat ini, Malaysia harus bersaing dengan negara seperti Nepal hingga Laos jika ingin lolos ke Piala Asia. Atas dasar itulah pemerintah Malaysia kemudian melakukan larangan naturalisasi. Soal pelarangan naturalisasi, hal ini dijelaskan oleh Menteri Olahraga Malaysia, yakni Chua Yew Hu. Dari penjelasan yang dilakukan Chua Yew Hu, tampaknya keberatan jika harus menaturalisasi pemain tapi menunggu 5 tahun terlebih dahulu. Umumnya, kriteria untuk memilih pemain naturalisasi meliputi pemain yang bermain di Liga Nasional selama setidaknya 5 tahun berturut-turut di bawah Asosiasi Sepak Bola Malaysia sejak usia 18 tahun dan tidak mewakili negara lain. Di tingkat senior, kata Chua dikutip dari Malay Day, meski mendapatkan larangan, pihak FAM tetap terus ingin melakukan naturalisasi pemain agar bisa bersaing dengan tim-tim lain khususnya di ASEAN. Namun naturalisasi timnas Malaysia tak bisa meniru timnas Indonesia karena keterbatasan pemain keturunan asal Malaysia. Kalaupun ada, mereka banyak menolak untuk bermain di timnas Malaysia. Hal inilah yang membuat tim-tim ASEAN memperingati timnas Malaysia untuk tidak gembar-gembor soal naturalisasi pemain karena nanti ujung-ujungnya bakal balas sendiri. Dan itu sudah terjadi saat timnas Malaysia banyak menerima penolakan dari para pemain yang diklaim memiliki keturunan Malaysia.